Baik ya, jadi capital budgeting ya ini adalah salah satu materi penting ya di dalam atau basic ya di dalam manajemen keuangan ya, capital ya atau modal dan budgeting atau penganggaran ya kalau kita eh, diterjemahkan biasanya kita gunakan itu adalah penganggaran modal gitu ya. Nah, sekali lagi ini istilah di dalam manajemen keuangan ya. Nah, penganggaran modal ini kaitannya adalah dengan pembiayaan aktiva tetap gitu ya. Jadi pembiayaan kan kalau di bahasa manajemen keuangan kan capital gitu ya. Capital itu jangan disamakan dengan istilah di dalam akuntansi gitu ya. Nah, ini kalau capital di akuntansi kan modal gitu ya. Nah, ini mungkin yang dalam istilah manajemen keuangan ini lebih kepada ada istilah capital budgeting ya. Di sini maksudnya adalah pembiayaan atau penganggaran modal, di mana modal yang dimaksud di sini adalah aset ya yang akan dipergunakan untuk melakukan bisnis. Ya, aset ini dalam pengertian kalau di akuntansi istilahnya aset tetap, ya tanah, mesin dan sebagainya, gitu ya seperti itu. Nah itu adalah yang dimaksud di dalam atau ruang lingkup ya yang akan dibahas di dalam capital budgeting. Ya. Nah ini jadi capital budgeting adalah ya analisis ya dari potential addition to fixed asset gitu ya. Nah, jadi menganalisa penambahan ya, penambahan atau potensi apabila akan melakukan penambahan terhadap aktiva tetap atau aset tetap. Ya, nah kita sudah tahu ya aset tetap itu adalah aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode atau lebih dari 1 tahun. Jadi mungkin apa yang akan kita beli di sini, kita penganggaran kan ini kan berarti kan membeli ya. Apa yang akan kita beli di sini adalah aset atau aktiva yang akan berumur panjang, ya mungkin 3 tahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun, gitu ya, yang akan dipergunakan untuk kepentingan bisnis perusahaan, gitu ya. Nah ini inilah yang akan dibuat anggarannya, gitu ya. Kemudian dia merupakan long term decision ya jadi keputusan jangka panjang ya kenapa karena akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di jangka panjang gitu ya dan tentu saja akan melibatkan pengeluaran yang besar ya large expenditure ya jumlahnya besar ya gitu ya jadi kalau kita mau transport ya itu paling bayar taksi gitu ya kalau ini enggak gitu ya kita harus membeli tanah membeli aktivitas gedung misalnya gitu ya. Nah, jadi ini nanti berkaitan dengan jangka panjang. Uang kita banyak yang keluar, ya. Kemudian yang kita pertimbangkan adalah uh, kinerja perusahaan di masa depan. Gitu ya. Apakah aset ini nanti memberikan manfaat bagi usaha, ya, bagi perusahaan. Gitu ya. Nah, ini apakah yang paling penting itu ya memberikan manfaat bagi perusahaan. Ya, tentu ini harus menguntungkan. Jangan sampai nanti perusahaan mengeluarkan kos yang besar, tidak ada manfaat, asetnya menganggur, tidak menghasilkan. Gitu ya. Nah, ini adalah capital budgeting ya, atau penganggaran modal. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam topik ini. Ya. Nah, kemudian langkah-langkah di dalam capital budgeting ini, ya, yang pertama kita harus mempertimbangkan cash flow, uang masuk dan uang keluar, ya, inflow dan outflow. Ya, apa sih uang masuk atau uang keluar dulu, gitu ya? Uang keluar kan kita membeli aset, gitu ya. Berapa nih harga gedungnya, berapa harga mesinnya? Ya, katakanlah harga mesin 1 miliar, itu berarti ada uang keluar di depan, gitu ya, kira-kira ya. Berarti sekarang ada uang keluar 1 miliar. Ya, kemudian kita mempertimbangkan atau melakukan estimasi terhadap inflow. Berarti mesin ini bermanfaat kira-kira bisa dipakai selama 10 tahun. Maka kita perhitungkan 10 tahun ini ya kita beli mesin baru ini bisa
pendapatannya berapa, gitu ya, inflow-nya berapa, gitu ya, itu yang kita pertimbangkan atau kita estimasi. Ya, misalnya kita dengan membeli mesin ini 1 miliar, gitu ya, kemudian mesin ini akan bermanfaat selama katakanlah 10 tahun, misalnya gitu. Nah, 10 tahun itu kita pertimbangkan cash inflow-nya. Misalnya tahun pertama karena masih beroperasi dia tidak menghasilkan atau menghasilkan sedikit, hanya 50 misalnya gitu ya. 1 miliar berarti katakanlah 50 juta. Tahun kedua 100 juta. Tahun ketiga 50 juta. Tahun keempat gitu. Ya. Dan seterusnya sampai tahun ke-10. Ya, kemudian nanti dipertimbangkan dia punya nilai sisa nggak kalau misalnya mesin itu dijual. Berarti itu ada tambahan inflow. Ya, ada tambahan uang masuk. Gitu ya. Nah, itulah tadi apakah uang masuk dengan uang keluar itu kalau disandingkan gimana gitu ya. Banyakan yang masuk atau banyakan yang keluar gitu ya. Itu kira-kira yang harus diperhitungkan di dalam penganggaran modal ini. Ya, tadi dengan metode yang 5 tadi. Gitu ya kan, itu makanya itu ada metode untuk menghitung ini menguntungkan atau tidak menguntungkan. Oke ya. Kemudian menilai resiko dari cash flow. Ya, menilai risiko dari cash flow artinya estimasi dari uang masuk dan uang keluar atau uang masuk tersebut ya, itu berapa persen kemungkinannya gitu ya. Karena ada resikonya kan, misalnya 10 tahun ke depan ekonominya bagus apa enggak? Gitu ya. Kalau ekonominya kita perhitungkan ekonomi bagus, cash flow inflow yang masuk sekian. Kalau kita pertimbangkan ekonominya menurun, inflow yang masuk berapa? Ya, seperti kondisi sekarang gitu ya. Misalnya 3 tahun terakhir kan ada kondisi COVID yang tidak terprediksi misalnya gitu ya. Oke ya, jadi kita menilai resiko dari cash flow-nya. Ya, kemudian juga menentukan cost ya, biaya yang timbul. Ya, misalnya kalau kita 1 miliar itu beli cash atau beli pinjaman bank. Gitu ya. Nah, kalau ada pinjaman itu berarti kan ada biaya yang timbul. Ya, itu yang harus diperhitungkan. Ya, kemudian gunakan metode. Gitu ya, gunakan metodenya NPV atau IRR ya, atau metode yang lain. Oke ya, nah ini adalah langkah-langkah kita di dalam melakukan capital budgeting. Ya, nah yang paling inti tadi ya, itu kita harus bisa memperhitungkan cash flow. Ya, cash flow-nya harus kita perhitungkan. Ya, nah ini sebenarnya ada contohnya gitu ya. Kalau investasinya 100 miliar ya dalam jangka waktu 5 tahun ya NPV-nya adalah 90 miliar, maka dia tidak menguntungkan. Kenapa? Karena lebih rendah dari 100 miliar. Ya, kemarin kan kita sudah belajar time value of money. Ya, makanya ini digunakan di NPV ini. Gitu ya. Jadi cash flow yang tadi saya contohkan tahun pertama 50 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 150, nanti tahun keempat berapa gitu ya. Nah, itu di present value kan. Gitu ya. Nah, NPV ini kan net present value. Net present value itu present value-nya 90 miliar. Netnya berapa? Netnya minus 10 karena disandingkan dengan investasi awal sebesar 100 miliar. Gitu ya. Nah, jadi netnya berapa? Makanya disebutnya dengan net NPV. Gitu ya. Nah, maka kalau nilai NPV-nya adalah lebih ya ini ya lebih diterima apabila NPV lebih besar dari 0. Artinya kalau lebih kecil dari 0 tidak menguntungkan, berarti proyeknya ditolak. Ya berarti kita nggak bisa beli mesin baru, gitu ya kira-kira ya. Berarti kita tidak bisa beli mesin baru. Atau kita tidak bisa melakukan investasi. Nah, kalau lebih besar dari 10 lebih besar dari 100 M, misalnya 10 miliar, berarti ini ada kelebihan atau keuntungan 10%. Ya, atau 2% per tahun ya, karena investasinya 5 tahun. Berarti selama 5 tahun ya
baliknya itu adalah 10%. Kalau 5 tahun 10% berarti setiap tahun adalah 2%. Nah, inilah kita hitung dari IRR. Gitu ya. Kalau ini tadi angka absolut, plus minus saja, gitu ya. Nah, plus minus saja, berarti kalau di sini kan rumusnya diterima kalau plus, ditolak kalau minus. Nah, sekarang dengan IRR, ya kan, diterima kalau apa? Kalau lebih besar dari weighted average cost of capital. Jadi maksudnya lebih besar dari rata-rata biaya untuk investasi. Jadi misalnya biaya untuk investasi yang 100 miliar ini, saya harus melakukan pembiayaan dari perbankan. Ya, itu kan ada biayanya. Nah, biayanya harus diikutkan di sini. Gitu ya. Biayanya berapa nih per tahun? Kalau ternyata biayanya per tahun, ya ini misalnya IRR 2% per tahun. Oh, biayanya 1%, berarti kita masih bisa membayar biayanya. Gitu ya. Dari keuntungan proyek itu kita masih bisa membayar biayanya. Gitu ya. Nah, jadi IRR ini dibandingkan dengan cost-nya. Ya, atau hal-hal lain lah. Intinya berkaitan dengan biaya-biaya yang mungkin biaya-biaya lain yang mungkin timbul. Nah, makanya di sini persentase. Atau mungkin bisa juga seorang investor bilang, per tahun hanya 2%. Padahal kalau saya taruh deposito, gitu ya, atau taruh saya sukuk, gitu kan, per tahun itu bisa dapat berapa? 4%. Saya bisa dapat 6%. Nah, saya taruh di sukuk aja, gitu ya. Jadi dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang ada di pasar. Gitu ya. Makanya ini digunakan IRR karena IRR ini wujudnya adalah persen. Ya, kalau NPV wujudnya adalah angka absolut. Gitu ya. Nah, dari sini aja kita sudah bisa melihat apa kelebihan dan kekurangannya. Gitu ya. Kalau kelebihannya jelas, ini kekurangannya tidak bisa dibandingkan dengan ya misalnya ya NPV ini tidak bisa dibandingkan dengan rate pasar. Gitu ya. Tapi dengan IRR ini bisa dibandingkan dengan rate pasar. Nah, cuma dapat 2%. Sementara kalau kita taruh di investasi lain, di sukuk misalnya kita dapat 4%. Nah, kenapa kita harus kenapa capek-capek membuat investasi ini? Gitu ya, kita taruh aja di sukuk. Kita dapat 4%, ya, mendapatkan hasil atau return yang lebih besar. Oke ya, jadi ini cara menganalisanya, ya, melakukan analisis. Gitu ya. Kemudian proyek itu juga ada yang sifatnya independen, ada yang mutually eksklusif. Ya, jadi ada yang independen ya masing-masing dinilainya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi apabila cash flow ya dari salah satu proyek itu tidak mempengaruhi atau tidak mempengaruhi penerimaan proyek yang lain. Tapi kalau mutually eksklusif, cash flow dari salah satu tempat ini atau penerimaan proyek ini dia akan mempengaruhi penerimaan yang lain. Gitu ya. Jadi misalnya kita bisa mendapatkan apa nih ya contohnya misalnya Pertamina gitu ya. Nah, Pertamina itu kan misalnya ada minyak ya, efek dari misalnya ya kira-kira gitu ya. Efek dari pengeboran atau apa itu kan ada gas gitu ya misalnya. Nah, gas ini juga gitu kan ya bisa dimanfaatkan gitu. Nah, ini mau dimanfaatkan atau tidak gitu ya. Jadi investasi kepada minyaknya sebenarnya juga mendapatkan ada hasil lain berupa gas yang bisa dijual juga misalnya gitu ya. Nah, itu adalah contoh manfaat. Ya, misalnya saya mau investasi membangun gedung gitu kan ya. Dari kapasitas yang saya bangun cukup untuk disewakan misalnya saya akan pakai sendiri hanya terpakai 60%. Berarti 40%-nya bisa disewakan. Gitu ya. Nah, ini kan ada mutually eksklusif gitu ya. Jadi ada cash flow itu bisa dipertimbangkan dari penambahannya karena kita melakukan project A.
Gitu. Karena kita melakukan project A, kita mendapatkan manfaat lain, ternyata mendapatkan cash flow dari tempat lain. Gitu ya. Nah, ini kira-kira perbedaan gitu ya, yang juga di lapangan ini harus bisa ikut dipertimbangkan. Ya. Ya, kemudian ada normal dan non normal arus kas, sumber arus kas. Gitu ya. Jadi ada yang ini sudah rutinitas gitu kan ya, ada yang tidak gitu. Jadi ini beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian kita masuk ke tadi ya metode. Ya, metode ini ada payback period. Gitu ya. Payback period ini hanya mempertimbangkan berapa lama uang itu balik. Gitu ya. Jadi saya investasi tadi 100 miliar, ya, kemudian tahun pertama balik berapa? Tahun pertama balik 20, tahun kedua balik 30, tahun keempat balik 40, tahun kelima bukan balik ya, dapat uang gitu ya, return, dapat income sekian. Gitu ya. Nah, itu berapa tahun dapat baliknya? Gitu ya. Nah, itu adalah payback period. Ya, jadi kalau tadi jadi seperti BEP gitu ya, tapi kan ini belum mempertimbangkan tingkat bunga, gitu ya. Jadi misalnya cash flow, jadi ini selalu ya di tahun ke-0, ya. Kenapa ini disebut minus? Karena ini adalah cash outflow, uang keluar, gitu ya. Nah, yang akan disandingkan, yang contoh saya di awal tadi itu adalah kalau uang keluar itu minus, uang masuk plus. Nah, maka bandingkan aja uang keluar berapa, uang masuk berapa, gitu ya. Udah dibandingkan aja. Kalau hasilnya plus, ya berarti menguntungkan. Hasilnya minus, berarti tidak menguntungkan. Atau kalau dalam hal ini baliknya berapa lama, gitu ya. Ini belum mempertimbangkan present value atau future value. Hanya dari uang absolut yang diterima pada tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, karena nanti ada payback yang disesuaikan dulu dengan time value of money. Jadi misalnya kalau jadi ini ya contohnya ini dulu ya sebelum saya masuk ke sana. Ya, proyeknya investasinya 100, tahun pertama ada pemasukan 10, berarti dananya ya sudah balik 10, yang belum balik 90, gitu ya. Ya ini ya bisa ya. Ya sudah kembali 10, berarti yang belum kembali adalah 90. Pada tahun kedua ada cash inflow 60. Berarti yang sudah balik adalah 90 dikurangi 60. Ya, jadi 30 yang belum balik. Oke. Kemudian pada tahun ketiga ya ini ada pemasukan 80. Gitu ya, ada pemasukan 80. Maaf ya, sebentar. Oh, ini ya. Nah, ini ada pemasukan 80, ya kan? Nah, kalau sisa 30 masuk 80 kan ada kelebihan 50. Gitu ya. Berarti belum sampai tahun ketiga sebenarnya payback periodnya sudah balik. Gitu ya. Nah, setelah dihitung ya itu balik di tahun ke 2,4 tahun. Gitu ya. Jadi kalau tahun ketiganya dapat 80, ini hitung matematis saja ya. 2 tahun gitu ya. Kemudian 30 kan sisanya 30 per 80 itu adalah 0,375. Gitu ya, berarti 2,4 tahun atau 2,375 tahun. Gitu ya. Jadi uang kita tidak sampai tahun ketiga itu sudah balik modal. Gitu ya kira-kira. Tapi kelemahannya apa? Ini hanya memperhitungkan waktu saja. BEP tadi kalau teman kamu yang presentasi kan bilangnya tadi BEP. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya BEP. Tapi ini ingat ya, ini belum mempertimbangkan time value of money. Kalau ini mempertimbangkan time value of money, berarti nilainya 10 ini harus ditarik ke 0. 60 ditarik ke 0 ya dengan tingkat bunga pasarnya berapa. Gitu ya. Tentu tahun
tahun baliknya akan lebih lama ya, karena nilainya pasti akan lebih kecil. Oke ya. Jadi ini adalah payback period. Ini cepat saja gitu kan ya. Nah, ini cepat gitu ya, analisis yang cepat gitu ya. Oke, ini. Nah, ini misalnya contoh yang lain ya, project L, project S minus 100, 70. Nah, ini berarti 1,6. Ya, 30 per 5 per 50. Ya, kira-kira 0,6. Ya, jadi ini adalah secara payback period. Jadi 1,6 tahun uang kita sudah balik. Oke, kelebihannya apa? Ya, kekuatannya menyajikan indikasi likuiditas, resiko dan likuiditas. Gitu ya. Nah, mudah untuk melakukan perhitungan tadi ya, kan gampang ya. Gitu ya, mudah untuk melakukan perhitungan. Gitu ya, jadi liquid gitu. Nah, tapi kelemahannya ini mengabaikan time value of money. Oke ya, kemudian mengabaikan cash flow yang terjadi setelah payback period. Jadi setelah ini gimana nih, gitu ya? Tingkat keuntungannya ini kan berarti tingkat keuntungan. Yang tadi ya, kalau tadi saya contoh di awal mesin berusia 10 tahun. Nah, gitu ya. Nah, itu tuh kita udah nggak ngitung lagi tuh setelah itu. Setelah payback period 2,4 tahun balik, setelah itu kita udah nggak ngitung lagi. Gitu ya. Ini itu kan harus kita pertimbangkan juga seberapa besar keuntungannya. Ya, seberapa besar keuntungannya. Oke. Ya, ini payback period. Nah, ini kalau diskon payback period ya tadi ya, mempertimbangkan time value of money. Ya, jadi yang nilainya 10 menjadi 9,09. Yang nilainya 60 menjadi 49,59. Ya, ini mempertimbangkan sehingga waktu kalau yang awal itu waktunya 2,4, ini mundur menjadi 2,7. Ya. Oke ya, untuk payback period, ya, untuk NPV atau net present value, ya ini sama dengan rumus present value ya. Nah, ya cara perhitungannya sudah kita pelajari di perkuliahan sebelumnya. Ya, cuman ini tadi ada net, berarti membandingkan antara apa? Antara investasi awal yang minus 100 ini dengan hasil dari sini. Hasil dari pendapatan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Netnya berapa? Itu ya. Nah, itu adalah net present value. Ya, ini ya misalnya contohnya tahun pertama ya PV of cash karena tahun pertama 100 ya, karena tahun 0 ya, tahun ke-0. Jadi nilai 100 dengan sekarang sama. Tahun pertama nilai diterimanya tahun depan 10. Ya, diterimanya tahun depan 10. Berarti kalau tahun depan 10, sekarang berapa? 9,09. Gitu ya. 60 berarti 2 tahun kemudian kalau ditarik ke tahun ke-0 menjadi 49,59. Tahun ketiga ada terima cash flow 80, kalau ditarik ke tahun ke-0 menjadi 60,11. Ya, sehingga NPV-nya menjadi 18,79. Oke ya. Ya, ini sama ya. Ya, kemudian rasionalisasi dari metode NPV, ya ini ya, present value dari inflow dikurangi cost. Ya, dikurangi beban, ya, biaya-biaya. Oke ya, ini saya kira ini bisa. Nah, kemudian IRR. Nah, IRR ini sebenarnya sama dengan NPV tapi disajikan dalam bentuk persentase. Gitu ya, disajikannya dalam bentuk persentase. Sebenarnya angkanya sama, berasal dari angka yang sama tapi disajikan dari persentase. Misalnya NPVL 18,79, bandingkan aja dengan 100. Misalnya gitu ya. Ini disajikannya dalam bentuk persentase ya, tapi tidak sesederhana itu. Nah, ini sudah ada rumusnya. Nah, ini L ya 18% ya, tadi ya 18%, berarti dari ya. Nah, ini kan 18% ya. 18%. Ya, yang project S-nya 23%. Ya, jadi ini, nah nanti ini dibandingkan dengan apa weighted average dari cost of capital-nya, ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya intinya cost of capital adalah biaya kita untuk mendapatkan dana yang 100 tadi.
ya. Itu cost of capital, atau dibandingkan juga dengan tingkat pengembalian atau return yang ada di pasar, ya. Oke, ini IRR. Nah, ini ya, dibandingkan dengan year to maturity ya dari obligasi, ya gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita bandingkan kan, ini IRR dapat sekian, mendingan apa? Ya udah kita taruh di obligasi aja, taruh di sukuk aja, gitu. Oke ya. Nah, IRR diterima apabila IRR-nya lebih besar dari K. Ya, K itu berarti apa? Tingkat pengembalian yang berlaku di pasar. Ya, kalau lebih kecil ya buat apa? Mendingan saya taruh aja di instrumen keuangan yang ada di pasar. Oke ya, ini. Oke ya, ini. Nah, ini contoh-contohnya saya kira apa tadi, payback period, NPV, IRR, ya, kemudian profitabilitas ya. Ya, kalau profitabilitas berarti kita ukur pengukuran profit aja, ya, pengukuran profit. Nah, ini kalau IRR-nya dibalik ya, dibawa ke belakang. Kalau tadi kan IRR, kalau ini mirror ya, mirror IRR. Nah, kita tariknya ke belakang. Ya, kalau tadi kan contoh di depan IRR ditariknya ke depan ya. NPV tadi kan ditariknya ke depan, ini ditariknya ke belakang. Ya. Oke ya. Ya, ini saya kira ini pengembangan aja gitu ya, pengembangan dari persoalan dasarnya tadi sudah kita dapatkan ya dari payback period, NPV, IRR ya, itu. Kalau profitability itu ya lebih pada tingkat keuntungan ya yang akan diperoleh nanti. Ya, ini adalah ya tingkat keuntungannya, atau misalnya diukur dengan return on asset, return on investment, atau return on equity gitu ya, itu juga bisa ya. Oke, saya kira itu secara singkat yang mendasar ya. Jadi nanti ya hitung-hitungannya ya, nanti hitung-hitungannya, tapi tadi pengertian dasarnya adalah seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk detail budgeting? Insya Allah cukup, Pak. Ya, baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan ya untuk pertemuan kita pada pagi dan hingga siang hari ini. Ya, nanti untuk pekan depan kita 2 kelompok yang presentasi. Oke ya. Baik ya, saya cukupkan ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.